Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wa wa'dukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin majelis sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan kita bisa hadir di tempat ini melaksanakan fardhu maghrib berjamaah. Insya Allah dengan menunggu datangnya waktu Isya kita berbincang-bincang. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita dicatat oleh Allah sebagai pahala. Amin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, karib serta kerabat, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang pada setiap pertemuan, khususnya saya menyampaikan materi dalam rangka sekaligus napak tilas perjalanan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin kenal, semakin dekat, semakin cinta, semakin patuh tentunya dengan ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua anak manusia dipertemukan, dua-duanya manusia hebat. Yang pertama Nabiullah Muhammad SAW, seorang laki-laki yang sebelum menikah masyarakat sudah menggelari beliau Al-Amin, pribadi yang terpercaya, laki-laki hebat. Kemudian istrinya Khadijah, masyarakat kota Mekah menggelari beliau At-Thahirah, artinya wanita mulia, wanita suci. Laki-lakinya terpercaya, perempuannya suci terjaga. Kemudian mengarungi bahtera rumah tangga, dikaruniai 6 orang anak, 4 perempuan, 2 laki-laki. Walaupun kemudian kedua anak laki-laki beliau Qasim ya dan Abdullah, dua-duanya meninggal. Tapi Ibunda Khadijah melahirkan 6 orang putra-putri. Keluarga dari seorang laki-laki dan wanita hebat, mempunyai 6 keturunan, tinggal dalam sebuah keluarga sekian lama, sungguh suatu yang menarik. Yang menarik. Ternyata Khadijah yang usianya 40 tahun rekreatif, produktif, efektif, dan masih banyak yang lain. Luar biasa. Dalam perjalanan menempuh bahtera rumah tangga itu, kita perhatikan di dalam sirah bahwa Khadijah paham betul karakter suaminya.
Nabiullah Muhammad SAW, kecenderungannya, hobi, apalagi yang disukai, yang tidak disukai, semuanya dipahami betul oleh Khadijah istrinya. Sehingga semuanya saling menguatkan. Tidak ada kedua belah pihak yang membuat merepotkan. Pada saat kira-kira usia 36 tahun, mulailah muncul kecenderungan dalam diri Nabi untuk menyendiri, untuk bahasa sekarang kontemplasi, untuk menjauh dari publik. Salah satunya karena juga bentuk protes, protes kepada masyarakat yang ada. Protes bentuknya adalah dengan cara orang melu-melu, menyingkir. Dan ini dibaca oleh istrinya Khadijah, memberi dukungan sepenuhnya. Mau kemana? Kontemplasi itu, meditasi itu, apalagi uzlah, khalwat, tahanuts itu dilakukan. Maka dipilihlah sebuah tempat namanya Gua Hiro, yang dalam bahasa Arab artinya harun, panas. Di sebuah bukit, Jabal Nur, Gunung Cahaya. Nggak tahu waktu itu namanya apa. Tapi setelah di situ menjadi tempat Nabi bertahanus, menjadi tempat turunnya wahyu pertama, maka gunung itu menjadi namanya Gunung Cahaya, Jabal Nur. Jaraknya sekitar ada yang mengatakan 3 km, 4 km, 5 km, kira-kira begitu dari kota Mekah. Dengan ketinggian 600 lebih di atas permukaan laut, harus jalan kaki. Setelah di dekat bukit itu harus menempuh jalan yang tidak mudah, baik batu, kerikil maupun halangan-halangan yang lain sampai ke lokasi itu. Gua Hiro tidak ada kaitannya dengan ritual, tapi karena kita sedang menapak tilasi, sehingga kita ceritakan kondisinya, bahwa ruangannya di dalam 1, berapa, belum sampai 2 kali 3, berapa, belum sampai 4. Jadi di dalam bisa untuk 1, 2, 3 orang lah, begitu. Kalau sudah ada di atas, bisa menyaksikan kota Mekah. Dari situ bisa menjauh dari hiruk pikuk kota Mekah. Apalagi pada saat Nabi hidup dalam suasana kemusyrikan, apalagi perjudian, perzinaan, sehingga kebingungan Nabi. Salah satu bentuk protesnya adalah tidak ikut-ikut, sekaligus mencari jawab bagaimana caranya untuk bisa mengatasi hal ini. Siapa yang bisa ditanya? Kepada siapa mencari solusi? Maka kesitulah tempatnya. Bukan hanya siang hari, malam hari pun bolak-balik. Dan itu waktunya akan lebih lama pada saat bulan Ramadan. Dan ternyata di dalam sejarah dicatat beberapa kali Khadijah istrinya datang ke Gua Hiro di tengah malam yang gelap gulita untuk mensuplai apa? Logistik. Ini suamiku, saya dukung. Hitung-hitungannya sudah habis nih makan minumannya. Saya harus antar. Walaupun perjalanan sulit,
ya, berbahaya jauh bagi ukuran seorang perempuan, tapi itu dilakukan, didukung sepenuhnya. Bapak hadirin, ibu sekalian yang dirahmati Allah, waktu itu usianya 36, 37 dan seterusnya sampai mendekati usia 40 tahun di saat Nabi dilantik. Ya. Karena memang secara psikologi ya, usia 40 tahun itu idealnya itu sudah matang spiritualnya, matang apalagi finansialnya, matang emosionalnya ya, matang intelektualnya, seharusnya sudah matang ya, seharusnya sudah matang, dan itu sudah matang semua dalam diri Nabi, sudah matang semua ya, spiritualnya, intelektualnya, emosionalnya, finansialnya sudah duluan, sudah dihandle sama Khadijah istrinya, sudah selesai ya, sudah selesai, sehingga melakukan kontemplasi sampai kemudian Allah berkenan menurunkan ya, wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 sekaligus sebagai pelantikan beliau sebagai nabi. Bapak hadirin, ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena kita ini sedang napak tilas ya, ternyata juga kita perlu waktu ya, saat-saat kita harus kontemplasi, apalagi dengan usia yang semakin hari beranjak sepuh. Tidak juga kita mengatakan sudah terlambat ya, tidak ada kata terlambat, tapi sebaiknya dilakukan. Sehingga kemudian Allah menyampaikan di dalam ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Belakangan ini di banyak daerah ada rombongan mau healing gitu ya, dari Donan ke Batu Raden, dari mana ya, macam-macam lah ya, rombongan RT, rombongan apa. Itu hal yang bagus, melihat pemandangan apalagi mengagumi ciptaan Allah luar biasa. Orang pantai kepingin ke gunung, orang gunung kepingin ke pantai, orang desa kepingin ke kota, orang kota kepingin ke desa, begitu bolak-balik. Tapi dari urian ayat ini disampaikan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab ya, berpikir ya. Para ulama mengurai apa itu ya, ulil albab ya. Yaitu sudah dicapai oleh Nabi pada saat kontemplasi, pada saat bertaharus, yaitu menyeimbangkan zikir, menyeimbangkan fikir. Ada saat kita harus parkir. Kenapa harus menyingkir? Paling tidak ada 4 lah yang kita akan lakukan di saat itu. Yang pertama adalah mengurangi tidur ya. Mengurangi tidur bukan disuruh begadang
Ya. Mengurangi tidur maksudnya ya bangun malam menghadap kepada Allah. Kalau cuma mau lek-lekan itu ya banyak betul orang yang bisa. Tapi kalau mau begadang kemudian beribadah menghadap kepada Allah, itu pekerjaan yang berat, sulit. Jangankan tidak dibiasakan saja berat. Terlalu amat sangat berat, begitulah. Berat sekali. Bisa dicoba. Pas kita sedang malam-malam, ya, kemudian kita wudhu, sholat 2 rakaat. Berat sekali. Tidak usah sholat 2 rakaat, kurangi lagi, sholat 1 rakaat. Ya. Jadi pertama yang dikurangi adalah tidur. Sebagaimana Nabi lakukan di Gua Hiro, ya, bukan ya, pindah tidur, tapi memang mengurangi tidur. Bukan malam begadang, siang balas dendam, bukan juga, ya. Tapi memang mengurangi tidur. Yang pertama. Yang kedua, mengurangi makan. Ya. Tidak membawa bekal segala macam ya, berpanci-panci, berteremos-teremos, bukan. Minim gandum, ya. Begitu bekalnya ya, roti yang sederhana, sekedar untuk meluruskan tulang, begitu posisinya di Gua Hiro. Artinya ya hari ini bagaimana kemudian kita pada saat mengurangi makan itu bukan disuruh diet, ya, mutih, disuruh puasa. Puasa. Pakar kesehatan menyarankan bahwa ya, agar kita terjaga kesehatan, stamina, ya, resep pertama adalah puasa. Kalau sudah mulai bisa ya Senin Kamis, ya, ayam lebih, apalagi puasa Daud, puasa. Zaman dulu kita susah makan, hari ini kita susah menahan untuk tidak makan. Amerika sebagai negara maju, obat yang paling laris itu bagaimana supaya menghilangkan obesitas. Kebanyakan makan. Ya, mengurangi makan. Yang ketiga, mengurangi bergaul dengan manusia, ngungsi. Ya. Jadi mau bergaul sama siapa? Ya berdua-dua sama Allah. Ya, berlama-lama. Ya, berlama-lama. Paling ideal memang malam. Paling ideal memang malam. Dan orang mau memperbaiki diri itu harus bisa keluar dari dirinya, melihat dirinya dari luar agar bisa memperbaiki diri. Habis itu masuk lagi ke dirinya. Orang mau memperbaiki masyarakatnya, ya keluar dari masyarakat itu, ya. Melihat kondisi masyarakatnya, habis itu masuk lagi ke masyarakatnya, bukan minggat dari situ, enggak balik-balik ya, mundur, melihat dari Gua Hiro bagaimana kondisi Mekah, habis itu bergaul lagi, ya. Terapinya begitu ya, begitu pun memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri, bisa keluar dari diri. Wih, rupanya saya bodoh, jelek, miskin, sombong lagi, ya. Bagaimana memperbaikinya? Ya. Kalau selalu di dalam diri kita sendiri, kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Saya ketemu teman setelah 40 tahun tidak ketemu. Ya,
Dulu pernah saya jenguk di dalam ruang kuliah karena terlibat S2. Ya. Beberapa waktu yang lalu ketemu, dia bangga sekali cerita sama saya bahwa saya ini sekarang manusia yang limited edition. Kenapa limited edition? Karena saya satu, tidak merokok, kedua, sholat 5 waktu. Dia bilang begitu sama saya. Saya bilang, saya teman, saya kepingin kamu menjadi orang baik, dan saya tidak mau memujimu bahwa hari ini orang tidak merokok itu banyak, ya, banyak. Bukan cuma kamu, jadi nggak usah bangga, ya. Apalagi kalau masih merokok, ya. Nggak usah bangga. Bukan limited edition, tidak. Banyak. Agamanya apa saja banyak. Orang sholat 5 waktu banyak. Walaupun belum di masjid, belum berjamaah, ya. Walaupun belum tepat waktu. Tapi kalau mau limited edition, saya bilang, ya bangun malam, ya bangun malam itu baru, ya. Di saat semua orang sedang begadang, lek-lekan, apalagi ya, membunuh waktu, kita bermesra-mesra dengan Allah, ya, itu baru limited edition, ya, itu baru, ya. Mengurangi bergaul dengan. Kemudian yang keempat, mengurangi bicara, ya. Sehingga Nabi menyampaikan, ya, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa bicara baik, ya diam saja. Ya. Dan itu tidak mudah. Dan hari ini kita baru tahu ternyata ada yang namanya jejak digital itu, ya. Padahal itu hanya rekaman. Rekaman apa? Rekaman alat. Kalau kemudian rekamannya malaikat, kayak apa kira-kira itu jejak digitalnya itu, ya. Ya, kita bicara, kita berseloroh, kita apa lagi lah, ya, ya, itu semua rasanya ini banyak yang harus kita istighfarkan, ya, banyak yang harus kita istighfarkan, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di usia 37, ya, 38, 39 hingga kemudian di usia 40 tahun. Dan pada usia 40 tahun itu dikatakan 6 bulan lebih intensif pergi ke Gua Hiro. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala melantik beliau sebagai Nabi dan Rasul dan menurunkan wahyu yang pertama. Bapak hadirin ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali ke ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yaitu orang-orang yang yadhkuruna Allah, zikir kepada Allah dalam kondisi qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan bagaimana Allah menciptakan semua ini. Jadi kita bukan sekedar takjub kepada indahnya alam,
bukan sekedar takjub kepada indahnya alam. Saya naik kapal perintis dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Maluku sambil kuncang-kuncang kakinya, luar biasa ya, dengan kejernihan laut, dengan hewan luar biasa. Tapi kita tidak cukup hanya luar biasa, hebat sekali, masya Allah ya. Tapi ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, bahwa semuanya diciptakan oleh Allah bukan sia-sia, tidak ada yang sembarangan, ada ya targetnya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Terakhirnya baru kita ada akhirat ini, maka saya harus memohon kepada Allah, ya, selamatkanlah saya dari api neraka. Kita melihat gunung bukan hanya indahnya, tapi kita melihat bagaimana Allah ini menciptakannya. Luar biasa gunung ini. Jayabaya sudah memprediksi, misalnya suatu ketika nanti Gunung Slamet jeblok, Pulau Jawa terbelah, misalnya begitu, dan banyak hal lain. Ngeri sekali. Ini baru Gunung Slamet satu. Kalau kemudian bumi, kalau kemudian galaksi, kalau kemudian tata surya, luar biasa besar sekali. Jadi yang membuat ini, yang menciptakan ini kayak apa besarnya? Kayak apa besarnya? Kemarin anak saya tanya sama saya, kita kan sudah disuruh sholat 5 waktu. Kenapa kita disuruh sholat tahajud lagi, sholat sunat lagi? Dalam hati saya, ini apakah sudah belum sholat atau apa ya? Kebetulan di depan ada panci, isinya sop. Ya saya bilang, ini panci isinya sop yang membuat ibu. Seandainya sop ini bisa bicara, maka akan mengatakan kepada yang bikin, saya kurang asin, saya kurang bumbu, tapi sopnya tidak bisa ngomong. Nah kita bisa ngomong, kita diciptakan oleh Allah, ya Allah, saya ompong, jelek, bodoh, miskin, kita menghadap kepada yang menciptakan kita. Saya tersisih, ya. Saya lemah, saya sendirian, Nah kita sampaikan itu semua kepada yang menciptakan kita. Ada media kita untuk ketemu dengan yang menciptakan kita. Kan luar biasa. Apa kira-kira kekurangan kita? Dan memang banyak betul yang kita yang kurang dalam diri kita. Di situ kita laporkan. Kenapa harus malam-malam? Karena sholat berjamaah itu selalu rame-rame. Dan maunya cepet-cepet, tidak ada yang sebenarnya semakin hari, semakin waktu di sini saya kepengin semakin ngerem, semakin lambat, semakin durasi sholatnya semakin lama. Tapi kalau langsung lama kaget nanti. Kita sudah mulai sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, titik, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Apalagi kalau kemudian dikatakan bahwa ya jarak terdekat antara Allah dengan hamba adalah pada saat sujud. Perbanyak doa pada waktu itu, ya akan tambah banyak lagi, ya akan tambah banyak lagi. Kita sama yang kita cintai tidak bisa berdialog dalam suasana rame-rame, mencari situasi yang memungkinkan agar kita bisa berdua-dua, berlama-lama, ya, menyampaikan semuanya.
kalian semuanya. Ya, ini bagian dari ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Semua yang tidak ada sia. Kalau semuanya tidak ada yang sia-sia, maka sebenarnya apa yang terjadi isinya adalah syukur. Isinya adalah syukur. Apapun yang terjadi semuanya syukur. Ya. Hujan, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Panas, alhamdulillah. Ya. Ini kenapa terlambat ya? Ya karena kita tidak bisa membaca ini aja. Oh, rupanya begini. Alhamdulillah, alhamdulillah terus. Ya. Masya Allah. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Tidak ada yang sia-sia. Nah ini kita antar ya, sampai kemudian ujungnya ya, fakina adzabannar, maka selamatkanlah saya dari siksa api neraka. Bapak hadirin ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Nabi mendapatkan wahyu pertama ya, di Gua Hiro. Ada orang ramai, ini kenapa Nabi takut ya? Kenapa Nabi menggigil? Kenapa Nabi ya? Ya wajar, karena seumur-umur baru melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Ya karena beban yang terasa berat kemudian ke depan, bahwa ada tugas ya, yang harus dilakukan, ada amanah yang diemban ya, dan seterusnya. Ini juga yang akan kita rasakan, yang akan kita rasakan, bahwa ada yang ya, kita emban minimal ya, melancarkan tugas amanah kita pribadi ya, sebagai hamba ya, sekaligus sebagai ya, khalifatullah, wakil Allah, agar kemudian ya bisa sampai ujung tugas ini dengan husnul khotimah. Sampai ujung tugas dengan husnul khotimah. Menjalani hidup dengan istiqomah, mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Ini yang berat. Ya. Ini yang berat. Ini yang ngeri. Ya. Ini yang berat. Ini ngeri. Apa endingnya kita bisa aman? Apa endingnya kita bisa selamat? Ya. Apa ujungnya kita bisa husnul khotimah? Kita selalu waspada, ya, kita selalu waspada, sehingga kemudian apa yang kita lakukan, ya, semuanya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berpikir tentang penciptaan langit dan bumi ini, tentang kekuasaan Allah, dan kita ada di dalamnya. Mungkin akan lebih berkembang apabila Bapak Ibu sekalian memberikan tambahan tanggapan, pertanyaan ya dari kesempatan ini. Demikian mungkin sebelum diakhiri, sampaikan kepada Ibu dan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa istimewanya Nabi Muhammad dengan nabi yang lain? Apa istimewanya Nabi Muhammad dengan nabi yang lain? Istimewanya, Ya. istimewanya. Iya. Yang pertama istimewanya ya khotaman nabi, ya, penutup para nabi. Jadi Nabi pernah menyampaikan dalam suatu kesempatan bahwa tugas kenabian itu seperti membangun sebuah bangunan, menyusun bata. Dan saya adalah bata terakhir, ya. Dan saya adalah bata terakhir. Sehingga salah satu istimewanya adalah menyempurnakan ya, dari ajaran-ajaran sebelumnya, menyempurnakan. Dan banyak keistimewaan yang lain, misalnya nabi-nabi yang lain tidak punya kewenangan untuk memberi syafaat, ya. Hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain doanya sudah pernah
sudah pernah diijabah, ya, sudah pernah disampaikan di dunia. Nabi menyimpan doanya untuk umatnya nanti belakang hari. Nanti doa ini akan saya jadikan akan saya jadikan ya kartu as begitulah ya untuk mengamankan umat saya nanti doanya. Jadi banyak sekali keistimewaan Nabiullah Muhammad SAW ya. Oke, saya kira itu. Ya. Monggo. Tanya Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penyusunan Al-Quran itu ya, itu kan pertama Al-Fatihah. Apakah wahyu itu juga sesuai itu gitu ya? Kayaknya yang pertama itu Iqra nggak salah ya. Itu ini seperti apa gitu? Iya. Terima kasih. Yang pertama ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya ayat. Surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Belum selesai. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai 5 ayat. Kemudian baru 5 ayat ini turun surat yang lain. Ya. Turun surat yang lain namanya surat Al-Qalam ayat 1 sampai 10. Baru surat 1 sampai 10 turun lagi surat yang lain Al-Muzammil. Maaf ya. Al-Qalam ayat 1 sampai 7. Kemudian yang ketiga surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10. Al-Muzammil belum selesai baru sampai 10, belum sampai habis suratnya, turun lagi surat Al-Mudaththir. Ya, jadi begitu itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat di Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an yang dibukukan hari ini dari surat Al-Fatihah kemudian ujungnya surat An-Nas itu adalah namanya Mushaf Utsmani, bacaan yang biasa dilakukan oleh Nabi pada saat Ramadan yang dicek oleh malaikat Jibril. Ya, nyusunnya begitu. Ya, nyusunnya begitu. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya begitu ya. Ya. Tapi urut-urutan suratnya tidak seperti itu. Kemudian ada pertanyaan. Berarti Al-Quran turunnya acak-acakan ya? Ya. Nah, di dalam ayat yang lain dikatakan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Al-Quran itu turunnya isinya benar. Isinya sudah jelas benar. Cara turunnya juga benar. Jangan mengatakan isinya benar, cara turunnya ini kenapa zigzag atau acak-acak, tidak. Oh, cara turunnya ternyata itu asbabun nuzul sebagai membangun umat. Ya, misalnya surat Al-Alaq akidah dulu. Surat Al-Qalam Qur'annya dulu. Visinya, ya, visinya. Surat Al-Muzammil ternyata ya bekal diri. Surat Al-Mudaththir ternyata baru bergerak keluar. Ya, baru menyampaikan keluar. Jadi ada urut-urutannya begitu. Ya, jadi Al-Quran isinya benar, cara turunnya juga benar. Ya, saya kira itu ya. Apa ini? Monggo. Tapi menumpuk Pak gitu ini belum selesai masuk lagi. Nggih. Ya. Tapi terselesaikan. Ya, Terselesaikan. terselesaikan semuanya. Misalnya kayak surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sudah berhenti. Setelah itu yang turun Al-Qalam ayat 1 sampai 7. Iya. Tapi nanti di belakang ada surat Al-Alaq lanjutkan 6 sampai begitu. Melanjutkan. Nanti disambungkan pada saat Nabi membaca. Ya, pada saat Nabi membaca. Yang dibaca oleh Nabi kemudian dicek oleh malaikat Jibril. Oh, surat Al-Alaq itu semuanya 19 ayat ya, 19 ayat, 2 kali turun. Yang pertama ayat 1 sampai 5, kemudian 6 sampai berapa dan seterusnya. Nggih. Makanya Nabi itu kan sudah belum ya. Dia cuma hafalan Nabi itu. Jadi yang pertama kali membukukan itu siapa? Iya. Al-Quran.
Jadi ada sahabat Nabi yang diberi tugas untuk mencatat. Walaupun ada sahabat Nabi yang tidak diberi tugas tapi mencatat. Tapi ada, kamu nyatat ya. Tapi ada juga yang tidak disuruh mencatat. Kalau yang disuruh mencatat itu namanya Zaid bin Sabit. Ya. Yang disuruh mencatat itu Zaid bin Sabit itu memang sekretaris Nabi. Tapi yang tidak disuruh mencatat, mendengar dari Nabi juga menulis dari kulit binatang, di pelepah dan seterusnya begitu. Ya. Nanti belakangan lah di masa Umar ya, kemudian baru dibuka. Setelah para penghafal mengalami macam-macam, misalnya pernah kejadian 70 hafid Quran dibunuh. 70 hafid Quran dibunuh oleh musuh. Ya, ini kalau sampai hafidnya habis gimana ini? Harus dibukukan ya. Banyak gitu ya, banyak hal lain yang kemudian melatar belakangi ditulis Al-Quran. Ya. Monggo masih ada mungkin? Dari ibu-ibu ada mau menanyakan, menambahkan? Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.